Soekarno memegang kartu truf. Amerika yang tak ingin Indonesia menjadi negara komunis, karena posisi strategisnya di kawasan Asia Pasifik, serta upaya Washington untuk membebaskan Alen Pope, dimanfaatkan Soekarno dengan sangat cerdik. Dalam lawatan ke Amerika, atas undangan Presiden John F. Kennedy pada April 1961, menjadi titik balik hubungan Jakarta dengan Washington, yang sebelumnya syarat konflik. Apakah Anda pernah melihat foto, bagaimana Soekarno dengan wajah sumringah diarak keliling Washington oleh JF Kennedy dengan sedan terbuka? Nah, itulah momen hubungan mesra Indonesia-Amerika. Amerika, yang selama ini menjadi bumper Belanda soal Irian Barat, mulai mengubah haluan. Amerika mulai mendesak Belanda untuk membicarakan kembali masalah Irian Barat dengan Indonesia. Belanda tentu saja menolak. Tetapi, Belanda tak berkutik, ketika Amerika mengancam akan menghentikan bantuan Marshall Plan ke Belanda, paket ekonomi untuk negara sekutu yang hancur pasca perang. 1961, Soekarno gencar merevisi kontrak perusahaan asing, dengan 60% keuntungan perusahaan asing untuk Indonesia. Dan itu membuat perusahaan asing murka, dengan kebijakan tersebut. Lalu, hubungan Indonesia dan Belanda memanas, bahkan Soekarno menempatkan pasukan militer di Irian Barat. Pemerintahan AS di bawah pimpinan Kennedy, justru membela Indonesia, dan mengancam akan menghentikan bantuan Marshall Plan kepada Belanda, jika tetap ngotot mempertahankan Irian Barat. Belanda menyadari, kekuasaannya di Papua, tak akan langgeng tanpa dukungan Amerika. Belanda yang tak rela Papua menjadi wilayah Indonesia, segera membuat manuver politik. Menteri Luar Negeri Belanda kala itu, Joseph Luns, membuat proposal untuk pembentukan negara Papua Barat. Belanda di awal tahun 1961, merancang pembentukan Dewan New Guinea, sebuah dewan yang bertugas untuk mempersiapkan pembentukan negara New Guinea Belanda, negara berdaulat yang terpisah dari Indonesia dan Belanda. Pada 5 April 1961, Dewan New Guinea tersebut, terbentuk melalui pemilihan umum yang diikuti oleh sejumlah partai politik lokal. Dan selanjutnya, pada 1 Desember 1961, untuk pertama kali, bendera bintang kejora resmi dikibarkan di tanah Papua. Nah, itulah mengapa, setiap 1 Desember dirayakan sebagai hari kemerdekaan oleh Gerakan Papua Merdeka. Pembentukan negara New Guinea Belanda ini, lantas dibawa Joseph Luns ke PBB untuk mendapatkan pengesahan. Namun, Amerika dan beberapa negara lainnya tak menggubrisnya. Justru, pada Maret 1962, Amerika melalui diplomat seniornya di PBB, Ellsworth Bunker, merancang sebuah proposal tandingan, berupa skenario penyerahan Irian Barat dari Belanda ke Indonesia. Belanda yang mangkir dari meja perundingan sejak KMB tahun 1949, tak bisa melawan kehendak Amerika. Di depan Amerika, pada 15 Agustus 1962, Belanda dan Indonesia akhirnya menandatangani Perjanjian New York, yang berisi kesepakatan penyerahan Irian Barat ke Indonesia secara bertahap. Perjanjian ini, memang punya sejumlah klausul persyaratan, salah satunya akan dilaksanakannya penentuan pendapat rakyat PEPRA pada tahun 1969, yaitu suatu jejak pendapat yang melibatkan seluruh rakyat Papua untuk menentukan, apakah mereka ingin menjadi bagian NKRI, atau berdiri sebagai negara sendiri. Kesepakatan New York ini, membuat petinggi Freeport geram tak kepalang. Rencana yang sudah dibangun dengan East Borneo Company, perusahaan Taipan Belanda itu, buyar di tengah jalan. Peluang untuk menggarap Erzberg, seolah tertutup rapat, setelah pada 1 Mei 1963, Irian Barat resmi berbendera merah putih, dan berganti nama menjadi Provinsi Irian Jaya. Tapi, masa bulan madu Soekarno dan JF Kennedy, hanya seumur jagung. Petinggi Freeport dan petinggi perusahaan asing merasa geram, setelah mengetahui John F. Kennedy menawarkan paket bantuan ekonomi ke Indonesia, 11 juta USD, dengan melibatkan IMF dan Bank Dunia. Awalnya memang terjadi perbedaan pendapat di Senat AS, namun pada 19 November 1963, JFK menyetujui paket bantuan khusus untuk Indonesia. 3 hari kemudian, pada 22 November 1963, Presiden Kennedy ditembak mati oleh sebuah konspirasi, yang hingga detik ini belum terungkap motifnya. Lalu, pengganti JFK, ialah Lyndon B. Johnson, yang kemudian membatalkan paket bantuan khusus untuk Indonesia, yang telah disetujui oleh Presiden sebelumnya. Salah seorang di balik keberhasilan Johnson dalam kampanye Presiden AS, ialah Augustus C. Long, yang merupakan petinggi direksi Freeport, dan C. Long juga pemimpin di Texas Company serta Chalters. Long, juga diakini salah satu tokoh perancang kudeta terhadap Soekarno yang dilakukan AS, dengan menggerakkan perwira Angkatan Darat Indonesia, yang disebut Long sebagai Our Local Army Friends.
Karena Long tidak suka dengan kebijakan Soekarno pada 1961 tentang merevisi perusahaan asing dan 60% keuntungan untuk Indonesia. Kudeta Soekarno benar-benar terjadi dengan memelintir dan menyalah-artikan Super Semar 1966 yang dibuat Soekarno, berisi memberi mandat untuk mengatasi keadaan negara yang kacau balau kepada Soeharto. Yang diartikan, justru memerintahkan Soeharto menjadi Presiden RI. Balik lagi ke tanah air, Soekarno tengah terlibat konfrontasi dengan Malaysia terkait wilayah Kalimantan, yang dituding oleh Soekarno akan dijadikan negara boneka Inggris. Jakarta meminta dukungan Amerika, tetapi Amerika di bawah Presiden Lyndon B. Johnson, enggan berseteru dengan Inggris. Soekarno pun meradang. Keluarlah kalimat terkenal dari mulut Soekarno, "Inggris kita linggis, Amerika kita setrika," sebagai ungkapan kemarahan Soekarno atas sikap Amerika dan Inggris. Hubungan Amerika-Indonesia pun jatuh di titik paling nadir. Dan ternyata, dukungan dalam negeri kepada Soekarno untuk mengganyang Malaysia tidak bulat. Sejumlah petinggi Angkatan Darat, diantaranya Jenderal Ahmad Yani dan kawan-kawan, tidak memberi dukungan penuh. Alasannya, mereka menilai, isu Malaysia ini sekedar pelampiasan ambisi politik luar negeri Soekarno saja. Satu-satunya komponen yang mendukung bulat, adalah Partai Komunis Indonesia. PKI mengirim banyak relawannya, untuk melakukan konfrontasi di garis depan. Inilah, yang menjadi salah satu pangkal kedekatan Bung Karno dengan PKI. Sementara di Amerika, sepeninggal Kennedy, Washington menilai Jakarta tak ingat pamrih Amerika, yang telah mendukung pembebasan Irian Barat. Ditambah lagi, Soekarno pasca konfrontasi dengan Malaysia, disinyalir menjalin kedekatan dengan tokoh-tokoh komunis, serta memberikan kader-kader PKI posisi strategis di pemerintahan. Amerika yang gerah, dan takut komunis berkuasa di Indonesia, lalu merancang skenario untuk segera menggulingkan Bung Karno. Salah satunya, melalui tangan beberapa jenderal Angkatan Darat, yang telah dibina CIA. Adalah sebuah kebetulan yang menarik, karena Augustus C. Long, salah satu dewan direksi Freeport yang berkarib dekat dengan Presiden B. Johnson, beberapa bulan sebelum peristiwa G30 SPKI, ditunjuk sebagai anggota Dewan Penasehat Intelijen Kepresidenan Amerika, dan terlibat aktif dalam mengendalikan CIA. Yang pasti, sebelum peristiwa berdarah Gestapo, Augustus C. Long, tercatat beberapa kali mondar-mandir ke Jakarta. Tentunya, bukan lagi hendak pelesiran. Tak perlu berpanjang cerita, sebab, kita telah tahu alur cerita selanjutnya. Soekarno, tumbang dari kursi kepresidenan, dan Soeharto didapuk menjadi presiden kedua. Tak perlu diceritakan pula, bagaimana kentalnya campur tangan Amerika yang syarat peran dalam penggulingan Bung Karno, serta menaikkan pamor Soeharto sebagai suksesor Soekarno. Setelah Soekarno tidak menjabat Presiden RI, ia menjadi tahanan politik yang ditahan di rumah, dan dijaga oleh militer. Dan apabila ingin dibesuk, harus atas izin Soeharto. Peristiwa ini, tidak ada dalam buku sejarah di sekolah. Dan apa alasan Soekarno tidak melawan dengan kudeta yang terjadi? Karena ia tidak ingin terjadinya perang saudara, yang akan memakan banyak korban. Di awal pemerintahan Trump, dia juga mengatakan, bahwa Soeharto lah, orang di balik ini semua, dengan mempublikasi dokumen rahasia AS. Pada dokumen Kawat, tertanggal 21 Desember 1965. Dalam dokumen Kawat juga mengatakan, sekitar 100.000 orang telah dibunuh, di Bali ada sekitar 10.000 orang yang dibantai, termasuk orang tua dan kerabat Gubernur Bali yang pro-komunis, dan setelah 2 bulan, pembantaian sudah 80.000 korban. Pemerintah Indonesia juga tidak mengetahui berapa angka pasti dari total korban, antara 100.000 atau 1 juta jiwa. Asa Freeport yang sempat redup, merekah kembali dengan perubahan politik di Jakarta. Lamborghini Williams, salah satu petinggi Freeport di akhir tahun 1965, mengaku telah diminta oleh pejabat Gedung Putih untuk bersiap-siap masuk ke Irian Jaya, padahal saat itu Soekarno masih sebagai RI 1. Tapi, Freeport, sepertinya sudah membaca arah politik di Jakarta. Freeport bergerak cepat, dengan memakai jalur lobi yang telah dibangun oleh Augustus C. Long. Melalui tangan Ibnu Sutowo dan Julius Tahija, Freeport menginisiasi pertemuan di Jenewa, Swiss, untuk merancang peraturan yang mengubah kebijakan Indonesia, yang sebelumnya anti terhadap penanaman modal asing. Konsep dan naskah dari peraturan itu, didikte dan dinarasikan oleh Rockefeller, konglomerat adidaya Amerika. Peraturan itu berhasil disusun dalam waktu yang sangat singkat, dan disahkan menjadi undang-undang pertama di tahun 1967. Yaitu, UU Nomor 1 Tahun 1967, tentang penanaman modal asing, yang notabene disusun dan dibuat nun jauh di Jenewa.
Pasca Soeharto diangkat sebagai pejabat presiden pada 12 Maret 1967, yang menandai tonggak berdirinya Orde Baru, Soeharto berturut-turut menerbitkan Undang-Undang Pokok Pertambangan Nomor 11 Tahun 1967, sebagai payung kegiatan pertambangan yang dibutuhkan Freeport untuk menginjakan kaki di Irian Jaya. Tapi sebelumnya, pada 7 April 1967, Freeport telah mendirikan usaha berbadan hukum Indonesia, dengan nama PT Freeport Indonesia. Dan itu artinya, PT FI, adalah perusahaan asing pertama yang didirikan pasca Bung Karno lengser. Freeport, sepertinya sudah disediakan payung, bahkan ketika hujan belum turun. Dan akhirnya, di penghujung tahun 1967, salah satu cuplikan dalam sejarah Indonesia tercatatkan, pemerintah Indonesia menandatangani kontrak karya pertama, yang menyerahkan hak kelola sumber daya alam di Irian Jaya kepada Freeport. Berbekal kakak itulah, PT FI mulai menanamkan investasi yang sangat besar di bumi Papua. Timika yang kala itu hutan belantara, mulai disulap menjadi kota tambang, yang dihuni ribuan orang dari berbagai warna kulit dan suku bangsa. Oh ya, bagaimana dengan kabar penentuan pendapat rakyat, yang menjadi salah satu klausul dalam perjanjian New York? Pemerintah Indonesia, dengan didukung oleh perwakilan staf PBB, mengadakan pepera pada tahun 1969. Namun dengan beberapa alasan, pepera ini tidak diikuti oleh seluruh warga Papua, tetapi melalui sistem perwakilan. Hasil pepera telah kita ketahui bersama, bahwa mayoritas perwakilan rakyat Papua, setuju untuk bergabung dengan NKRI. Hasil pepera ini, segera dibawa ke sidang PBB untuk disahkan. Namun, banyak suara sumbang yang mempertanyakan pelaksanaan dan hasil pepera. Beberapa negara dan perwakilan PBB, menuding ada intimidasi, mobilisasi, dan kecurangan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam jajak pendapat tersebut. Selain itu, sistem perwakilan yang digunakan dalam jejak pendapat itu, dianggap menyalahi klausul dalam perjanjian New York, karena tak menggunakan prinsip one man one vote. Tapi Anda perlu tahu, siapa negara di barisan paling depan yang membela Indonesia, dan mendukung hasil pepera di Papua? Anda layak tahu, Amerika lah negara yang baik hati itu. Dan Anda mungkin perlu tahu, mengapa Amerika begitu gigih membela Indonesia kala itu. Saya menduga, salah satunya, karena Freeport telah memegang kunci emas dan tembaga di tanah Papua. Dengan dukungan penuh Amerika, hasil pepera itu disahkan oleh PBB, kendati tidak dengan suara bulat. Dan sejak saat itu, Papua pun disahkan sebagai wilayah NKRI, walaupun sekelompok pihak yang menyatakan diri sebagai GPM, tak pernah mengakui hasil itu, dan memilih untuk angkat senjata melawan pemerintah. Begitulah, gunung emas yang bernilai miliaran dolar Amerika itu, dan didaulat sebagai salah satu tambang emas tembaga dan perak terbesar di dunia, menjadi pundi-pundi kekayaan Freeport hingga detik ini.